Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 10 dari bulan suci Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 Januari 2025, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat pekan kedua membaca kitab Arkanul Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca rukun kedua dari rukun-rukun Islam, yaitu penulis mengatakan ar-ruknu tsani as-salah. Rukun kedua adalah salat. Dan sebagai pengulangan tentang rukun, rukun artinya secara bahasa adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Inti sesuatu. Maka inti yang ada di dalam agama Islam adalah salat. Kemudian rukun juga secara istilah syariat adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Islam seseorang tidak sempurna kecuali dengan salat. Kemudian salah satu makna rukun juga adalah al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kuat pada sesuatu. Bagian yang paling kuat pada sesuatu. Seperti masjid ini, bagian yang paling kuatnya adalah tiang-tiangnya. Maka di dalam agama Islam, bagian yang paling kuat adalah salat. Di dalam agama Islam, bagian yang paling kuat adalah salat. Dan ini kita pelajari malam ini
tentang rukun kedua yaitu sholat. Penulis mengatakan tu'addu sholatu a'zamul ibadati sya'nan wa awdahuha burhanan ihtamma bihal islamu wa awlaha ayyama inayah fabayyana fadlaha wa manzilataha bainal ibadat wa annaha silatun bainal abdi wa rabbih yadhharu biha imtithalul abdi awamira rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rukun kedua yaitu as-shalah. Salat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya dan sangat jelas dalil-dalilnya. Salat mendapat perhatian dan prioritas utama dalam Islam. Keutamaan salat dan kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lain telah dijelaskan di dalam agama Islam. Ia merupakan sarana penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ia juga merupakan gambaran ketaatan seorang hamba akan segala perintah Rabb-nya. Baik. Di sini penulis mengatakan salat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya dan dalilnya sangat jelas. Saya akan menyebutkan beberapa keagungan kedudukan salat. Karena ini adalah buku, bukan berbicara tentang fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan salat, maka beliau wajar tidak menyebutkan. Tapi di dalam penjelasan saya akan sebutkan tentang keagungan kedudukan salat. Yang pertama, keagungan kedudukan salat adalah amalan paling pertama yang akan dihisap seorang hamba atasnya. Amalan paling pertama yang akan dihisap seorang hamba atasnya. Dan ini menunjukkan kedudukan yang agung yang dimiliki oleh salat. Dan masih poin pertama, dan salat adalah penentu nasib seseorang di dunia terutama di akhirat. Ini masih poin pertama. Salat adalah amalan yang akan dihisap paling pertama atasnya seorang hamba. Dan salat adalah penentu nasib. Dia selamat atau celaka. Dia bahagia atau sengsara. Penentu nasibnya terutama di akhirat adalah salatnya. Mari kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Saya bacakan secara lengkap karena di dalamnya terdapat faedah. Al-Hurayth ibn Qabisah qala. Ada seorang tabi'i yang bernama Hurayth bin Qabisah. Beliau bercerita, qadimtul Madinah faqultu Allahumma yassir li jalisan salihan. Aku mendatangi kota Madinah. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan aku mendapatkan teman yang saleh di kota Madinah ini. Ini pelajaran berarti dari seorang salafus saleh tidak pernah meremehkan dan tidak ketinggalan doa. Bahkan di kota suci pun beliau menginginkan sesuatu yang baik, yaitu dimudahkan mendapatkan teman yang saleh. Perkataan beliau ini juga mendapatkan kita ambil pelajaran bahwa pentingnya teman saleh meskipun di tanah suci. Meskipun di tanah suci. Dan sering saya ucapkan as-sahib sahib. Teman itu yang menarik. Teman itu yang menjerumuskan. Maka carilah teman yang baik. Sebagaimana contoh dari salafus salih ini. Qala fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqultu inni sa'altu Allah an yarzuqani jalisan salihan.
Fahadithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yanfa'ani bih. Lalu aku duduk di majlisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan pelajaran bagi kita. Salah satu hal yang harus menjadi habit kita, kebiasaan kita, adalah kemanapun kita pergi, yang dicari adalah majelis ilmu. Yang dicari adalah majelis ilmu. Kemudian aku duduk di majelisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku seorang teman duduk yang saleh. Oleh karena itu, riwayatkanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis tersebut bermanfaat untukku. Lihat. Huraits bin Qabisah pertama kali bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pertama kali dimintai sebuah hadis oleh orang ini. Yang beliau sebutkan tentunya hadis yang paling penting. Tidak mungkin hadis yang sembarangan. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap atasnya seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Lihat. Di sini yang sebagaimana sudah kita sebutkan, salat amalan paling pertama yang akan dihisap. Yang kedua, salat penentu nasib. Salat penentu nasib. Maka hati-hati yang ahli amal saleh, ahli bakti orang tua, ahli berbuat baik kepada tetangga, ahli menolong orang lain, maka itu semua tidak akan manfaat kecuali dia memperbaiki salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka sungguh dia akan beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya buruk, maka sungguh dia rugi dan malang. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuh. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amali." Ini kalau boleh dikatakan adalah kedudukan yang kedua. Salat adalah penentu amal lainnya. Salat adalah penentu amal lainnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Apa maksudnya seluruh amalnya akan baik? Maksudnya dianggap baik oleh Allah. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, siapa saja yang menjaga salatnya dan mengerjakan sebaik-baiknya dengan salat terhadap salatnya, maka amal-amal lain akan dia juga kerjakan dengan baik. Salat penentu amal lain. Salat penentu amal lain. Apakah amal lain itu baik di sisi Allah atau tidak? Maka dilihat salatnya. Atau salat penentu amal lain, salat akan mengantarkan seseorang kepada amal-amal saleh. Itu dua makna dari salat penentu amal lain. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan. Fa in fasadat faqad fasada sa'iru amali. Jika salatnya rusak, maka seluruh amal lainnya akan rusak. Maknanya tadi ada dua. Kalau salatnya rusak, maka berarti amal-amal lainnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makna pertama. Makna yang kedua, kalau salatnya rusak, nanti arti rusak saya akan jelaskan. Kalau salatnya rusak, maka akan mempengaruhi amal-amal lain. Amal-amal lain. Itu makna yang kedua. Dan itu kedudukan yang kedua dari kedudukan yang agung tentang sholat. Kedudukan yang ketiga dari kedudukan agung sholat adalah sholat amalan paling terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna khaira a'malikum as-shalah." Riwayat Imam Ahmad. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita jejer seluruh amal saleh dalam Islam, maka amal saleh yang paling baik adalah salat. Amal saleh yang paling baik adalah salat. Kemudian yang keempat, kedudukan agung salat. Salat adalah afdalul amal. Amalan paling afdal. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu li waqtiha." Salat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang keempat. Yang kelima, kedudukan yang agung dari kedudukan salat adalah salat syariat yang paling terbaik yang Allah letakkan di atas muka bumi. Dari seluruh syariat Allah, dari mulai berpuasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, menunaikan zakat, membayar zakat, bakti orang tua, kemudian berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, bersedekah, dan seterusnya. Nyambung hubungan rahim, dan lain-lain dari amal saleh. Maka salat adalah syariat terbaik yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu', faman istata'a an yastakthir falyastakthir." Salat adalah sebaik-baik syariat. Syariat paling terbaik. Siapa yang sanggup untuk memperbanyaknya, silakan perbanyak. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan, maksud daripada khairu mawdu' ay afdalu ma wada'ahu Allah, ay syara'ahu minal ibadat. Syariat yang paling afdal yang pernah Allah syariatkan di atas muka bumi, itu adalah salat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu ada kedudukan yang agung yang dimiliki oleh salat. Yang keenam, kedudukan yang agung yang dimiliki oleh salat adalah salat wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum wafat. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Orang kalau mau meninggal, maka dia akan mengeluarkan wasiat pamungkas. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal, beliau itu salat berjamaah terakhir bersama para sahabat adalah salat subuh hari Kamis. Salat zuhur sudah tidak lagi. Sampai asar, maghrib, malam Jumat tidak. Jumat tidak. Kemudian Sabtu tidak. Kemudian Ahad tidak. Senin beliau. Beliau mengucapkan sabda ini. Contoh misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis salah seorang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Beliau di akhir-akhir sakit keras beliau bercerita. Karena akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad SAW mengulang-ulanginya di dada beliau. Karena orang sakit keras kan susah untuk ngomong. Dan lisannya tidak pernah lepas mengucapkan hal tersebut. As-salah, 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 as-salah. Wasiat terakhir. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung yang dimiliki oleh dengan Rasulullah SAW. Beliau bercerita, karena akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah SAW terakhir adalah as-salah, as-salah. Wattaqullaha fima malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Dan takutlah kepada Allah terhadap budak-budak yang kalian miliki. Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, semua yang dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan ini sebuah kesepakatan dari mereka bahwa ini memang wasiat Rasulullah SAW terakhir. Beliau bercerita, karena akhir wasiat Rasulullah SAW hina hadarahul maut, adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW saat kematian menghampirinya. Ya. Ini berarti dalam keadaan sakaratul maut, saat kematian menghampirinya. Beliau berkata, as-salah, as-salah, 2 kali. Jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum. Dan apa saja yang menjadi budak kalian, berbuat baiklah kepada mereka. Kata Anas bin Malik, wa ma zala yugharghiru biha fi sadrih wa ma yafidhu biha lisanuh. Masih saja ucapan tersebut ada di dalam dada beliau. Salah, salah. Dan beliau ulang-ulang melalui lisan beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat adalah mempunyai kedudukan yang sangat agung di dalam agama Islam. Yang lain, kedudukan yang agung dalam agama Islam. Seseorang tidak ada nilai keislaman di dalam dirinya jika tidak salat. Seseorang tidak ada nilai keislaman di dalam dirinya jika tidak salat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan. Tidak ada bagian apapun dalam Islam. Tidak ada nilai keislaman di dalam diri seseorang sama sekali bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedudukan salat yang lain, ini masih banyak ya kedudukan salat, karena memang salat adalah rukun kedua yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Kedudukan yang lain, salat adalah tiang agama. Sebuah bangunan tanpa tiang maka dia akan rubuh. Sebuah bangunan tanpa pondasi maka dia tidak akan ada bangunan. Pondasi Islam adalah 2 kalimat syahadat. Tiang Islam adalah salat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul amri al-Islam. Sumber kebaikan adalah Islam dengan segala macam syariatnya. Wa amuduhu shalah, dan tiang agama Islam adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan amalan puncak dalam agama Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat, kedudukan salat yang lain sudah berapa nih? 9. Salat
meskipun seorang manusia belum baligh, maka disyariatkan sholat. Anak yang belum baligh disyariatkan untuk mengerjakan sholat, padahal belum baligh. Bahkan kalau umur 10 tahun tidak sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang tanpa menyakiti. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya jadi kakeknya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka jika tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Bahkan sebagian anak kadang 10 tahun belum baligh. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh sholat di dalam agama Islam. Dan tidak ada amalan yang seperti itu diperintahkan di dalam agama Islam kecuali sholat. Belum baligh telah diperintahkan. Tapi saya ingin mengingatkan kepada orang tua bahwa sebelum dia balik, tugas orang tua hanya memerintahkan. Tidak boleh diancam. Ayo sholat, nanti masuk neraka. Enggak. Sholat. Ayo sholat. Ayo sudah subuh. Ayo sudah azan. Ayo sholat. Tugas kita orang tua memerintahkan. Tidak ada selama dari umur 7 sampai 10 untuk mengancamnya. Pukulan tadi hanya sekedar mengingatkan bahwa, nak, ini sudah ribuan kali saya sudah ingatkan, kamu tetap nggak sholat. Ya, coba bayangkan, satu hari minimal 5 kali kita ingatkan. 1 bulan 5 kali 30, 150. 1 tahun 150 kali 12 berapa? 1.800 1 tahun kali 3 4.600. Masa 4.000, setelah 4.600 kali dia tidak terbiasa untuk mengerjakan sholat, berarti ini perlu dipukul. Tapi ingat, para ulama mengatakan pukulannya adalah pukulan seperti orang memakai kayu arok, kayu siwak. Begitu dipukulnya. Ya. Bukan dengan sesuatu yang menyakiti atau melukai atau mencacati. Karena hanya sekedar mengingatkan bahwa ini sudah ribuan kali diingatkan, tetapi masih tidak mengerjakan sholat. Kedudukan sholat yang lain, tidak ada amal ibadah yang kalau kelupaan harus diqadha, kecuali sholat. Tidak ada amal ibadah yang kalau kelupaan harus diqadha, kecuali sholat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Siapa yang lupa tentang salatnya, lalu dia kelupaan belum salat, maka hendaklah dia salat kapan dia ingat. Meskipun itu di waktu yang terlarang, dia salat kapan dia ingat. Tidak ada penebus dosa atasnya akan hal tersebut kecuali dengan mengqadha sholat tersebut. Nah, inilah beberapa kedudukan sholat. Makanya penulis mengatakan sholat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya. Dan sangat jelas dalil-dalilnya. Sholat mendapat perhatian dan prioritas utama dalam agama Islam. Ya, sangat perhatian. Bahkan untuk sholat, ini termasuk kedudukan juga, Nabi Muhammad SAW perihal syariat-syariat beliau menunggu Jibril alaihissalam datang kepada beliau dari atas langit menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tapi khusus untuk sholat beliau yang datang ke langit ke-7 untuk mendapatkan syariat sholat dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh ditambah, kedudukan sholat yang lain adalah tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah kecuali sholat. Buktinya, Allah mensyariatkan sholat
5 kali sehari. Tidak ada amal ibadah yang diulang-ulang dalam sehari semalam sebanyak 5 kali kecuali salat. Menunjukkan ibadah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penulis mengatakan, keutamaan salat dan kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lainnya telah dijelaskan dalam Islam. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kedudukan, makanah dalam bahasa Arabnya, kedudukan salat. Ya. Sekarang kita membicarakan keutamaan salat. Apa sebenarnya keutamaan salat di dalam agama Islam? Ada beberapa keutamaan salat dalam agama Islam. Yang pertama, salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tulis saja fahsya, nanti saya akan jelaskan. Salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya jamak dari fahisyah. Fahisyah adalah kullu dzambin yafhashuhu al-aqlu wasyara'. Setiap dosa yang dianggap keji oleh akal dan syariat itu adalah fahisyah. Zina, homoseksual, lesbian, ya, yang keji-keji. Kemudian menggauli perempuan dari dubur, kemudian menggauli hewan, kemudian hal-hal lainnya dari perbuatan-perbuatan yang dikejikan oleh akal dan syariat. Itulah fahisyah. Ma yafhashul aqlu wasyara'. Kemudian mungkar adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap mungkar di dalam agama Islam. Maka salah satu keutamaan salat, keutamaan itu lebih condong kepada faidah, manfaat. Kalau tadi kedudukan, ya derajat salat itu bagaimana dalam agama Islam sudah kita jelaskan tadi. Ada berapa nomor tadi? Ada 12. Ya, ada 12 kedudukan salat. Ini sekarang kita membicarakan keutamaan salat. Dan penting, Pak, orang mengetahui kedudukan sesuatu dan keutamaan sesuatu agar dia memperhatikan sesuatu tersebut. Contoh misalkan, penting orang mengetahui tentang surganya Allah. Kedudukan surga itu bagaimana? Dan penting mengetahui tentang nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Agar seseorang ingin masuk ke dalamnya. Ya, ingin tinggal selamanya di dalamnya. Penting mengetahui kedudukan dan keutamaan. Nah, yang kedua ini saya akan bicarakan tentang keutamaan. Keutamaan yang pertama tadi adalah mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ada beberapa tafsiran dari ayat ini. Ketika ada orang bertanya, "Ustaz, saya salat, Ustaz. Tetapi kenapa ada saya mengerjakan maksiat? Padahal saya salat. Kenapa saya terperosok ke dalam melihat yang haram? Kenapa saya terperosok kepada perbuatan zina? Salat saya, Ustaz." Maka jawabannya adalah salah satu penafsiran dari innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar adalah salat saat orang salat pasti terlepas dari perbuatan fahsya dan mungkar. Semakin banyak salat, semakin dia terlepas dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kenapa? Karena sibuk salat. Nah, itu maksudnya. Ya. Kenapa habis salat orang mencuri sendal masjid misalnya? Ya. Padahal dia salat. Maka salah satu jawabannya adalah orang yang menyibukkan diri dengan sholat, dia tidak akan terperosok ke dalam perbuatan fahsya dan mungkar. Itu maksud daripada ayat. Gak mungkin kalau dia sholat, dia berbuat fahsya. Gak mungkin kalau dia sholat, dia berzina. Gak mungkin kalau dia sholat, dia melakukan hubungan hal-hal yang diharamkan. Itu maksud daripada salah satu maksud innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada tafsiran yang kedua adalah bahwa kenapa orang sholat tetapi setelahnya maksiat?
Karena sholatnya tidak dia dirikan. Makanya Allah berfirman, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Apa maksud mendirikan sholat? Maksud mendirikan sholat adalah menjauhi hal yang 5 atau 6 dari kelalaian sholat. Yang pertama, tidak sholat sama sekali. Yang kedua, sholat di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ini enggak manfaat sholatnya. Yang ketiga, sholat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hanya karena malas, melalaikan, dan seterusnya. Yang keempat, sholat tidak menyempurnakan rukun dan kewajiban di dalam sholatnya. Salah satu rukunnya tuma'ninah. Dia terlalu cepat. Sholatnya seperti burung mematuk makanannya. Bagaimana disebutkan dalam hadis. Yang kelima, sholat yang tidak mendirikan sholat adalah orang yang lalai di dalam sholat, yaitu orang yang tidak hadir hatinya saat sholat. Hanya gerakan-gerakan, ruku, sujud, kemudian i'tidal, hanya gerakan-gerakan. Tetapi dia tidak ihsan di dalam sholatnya. Dia tidak berbuat maksimal menghadirkan hati saat sholatnya. Dia tidak merasakan saat berdiri tegak menghadap kiblat, dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan sholatnya tidak mencegah kepada perbuatan fahsya dan mungkar. Baik, keutamaan yang kedua adalah, ini luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Salat penghapus dosa. Ini amalan-amalan yang menghapuskan dosa, kita sangat memerlukannya. Karena kita ini manusia yang banyak sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Suka tergesa-gesa, wa kana lil insanu ajula, manusia suka tergesa-gesa, mengambil keputusan tergesa-gesa. Ya. Kemudian wa khuliqal insanu dha'ifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, lemah di hadapan godaan perempuan. Kemudian innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia orang yang selalu berbuat zalim dan kufur. Nikmat-nikmat Allah dia tidak gunakan untuk ketaatan. Kufur, suka lupa terhadap nikmat Allah. Apalagi kalau sedikit saja diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya sudah lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa dia nikmat yang pernah Allah berikan kepada dirinya. Itu sifat-sifat itu yang membuat seseorang akhirnya bermaksiat. Maka kita perlu pengamalan penghapus dosa dan maksiat. Belum lagi ada hawa nafsu di dalam diri kita. Belum ada lagi teman yang mengajak kepada keburukan. Belum lagi bisikan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Banyak. Seperti tembakan orang dari segala arah agar kita berdosa. Maka akhirnya seseorang terperosok dosa. Bahkan setelah bertaubat pun tidak ada jaminan kita lepas dari dosa sama sekali. Terperosok lagi. Ya. Maka salah satu amalan yang menghapuskan dosa adalah sholat. Nah, ini yang membuat semangat untuk beramal ibadah, Pak. Semangat untuk menjaga sholat. Kenapa? Karena menghapus dosa. Dan kita tidak lepas dari dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ara'aitum, apa pendapat kalian? Lau anna naharan bibabi ahadikum. Ada sungai di depan rumah kalian. Yang tasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Orang ini mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Artinya membersihkan tubuhnya. Hal yabqa min darani syai'. Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Kita berbicara sungai yang jernih ya, bukan sungai Ciliwung ya. Kita berbicara sungai yang jernih. Ya. Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, la yabqa min darani syai'. Tidak tersisa dari kotoran di tubuhnya sama sekali. Kata Rasulullah SAW, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinal khataya. Demikianlah salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Yang salat zuhur berarti dosa antara subuh dan zuhur terhapus. Yang salat asar berarti dosa antara zuhur dan asar terhapus. Yang salat maghrib berarti dosa antara maghrib dan
asar terhapus. Yang sholat isya berarti dosa antara maghrib dan isya terhapus. Yang sholat subuh berarti dosa antara isya dan subuh terhapus. Indah. Sholat. Keutamaan sholat yang sangat luar biasa. Dan seperti yang saya singgung para ikhwah. Amalan yang sangat kita harapkan adalah amalan-amalan penghapus dosa. Karena kita ini tidak lepas dari dosa. Ya. Terutama di zaman sekarang dosa-dosa sangat mudah dilakukan. Ya, sangat mudah dilakukan. Tadi khutbah saya berbicara tentang khasyatullahi bil ghaib. Takut kepada Allah saat sendirian. Kita tidak pungkiri pada ikhwah. Bermaksiat saat sendirian lezat. Lezat banget. Tapi ada yang lebih lezat daripada itu. Mengerjakan ketaatan saat sendirian. 2 rakaat yang kita kerjakan saat orang-orang di rumah kita tidur. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Itu lebih lezat daripada maksiat saat sendirian. Wallahi. Demi Allah. Mengerjakan ketaatan saat sendirian lebih lezat daripada bermaksiat saat sendirian. Dan salah satu keistimewaan mengerjakan ketaatan saat sendirian adalah mendapatkan tambahan nikmat di surga. Nikmat tersebut adalah nikmat paling disukai penghuni surga. Nikmat tersebut adalah nikmat paling lezat di dalam surga. Saya ulangi. Beribadah saat sendirian mendatangkan pahala besar. Lezat. Nikmat tersebut mendatangkan nikmat di dalam surga. Nikmat tersebut paling disukai oleh penghuni surga. Ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kemudian Allah berkata, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal radhitum? Relakah kalian dengan nikmat yang aku sediakan di surga?" Subhanallah. Kemudian penghuni surga menjawab, "Wa ma lana la narda." Kenapa kita tidak rela ya Allah? Laqad najaitana minan nar wa a'taitana ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Sungguh engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Karena orang-orang semuanya lihat neraka tersebut dan akan melewati sirat. Jadi selamat dari situ itu masih terngiang-ngiang dari penghuni surga. Sungguh engkau memberikan kepada kami nikmat yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun. Kemudian, hal azidukum. Lalu penghuni surga ditanya lagi oleh Allah, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Kemudian penghuni surga mengatakan, ayyu syai'in afdalu min hadha? Ada nikmat yang lebih indah daripada ini? Alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau sudah memberikan cahaya pada wajah kami? Wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka? Ayyu syai'in afdalu min hadha? Ada yang lebih nikmat daripada ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqashafal hijab. Lalu Allah membuka hijabnya. Lalu penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan kelezatan iman. Itulah yang dimaksud dalam ayat dalam surat Qaf, man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah, beribadah, taat sendirian, tidak ada yang tahu. Apapun Pak, terutama sholat 2 rakaat. Sedekah, gak ada yang tahu. Zikir sampai nangis, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kemudian Allah mengatakan, waja'a biqalbin munib. Dan dia datang kepada Allah penuh dengan hati yang penuh menghadap kepada Allah. Maka Allah akan mengatakan kepada orang tersebut, udkhuluha bisalam, aminin. Masuklah engkau ke dalam surga dengan penuh keamanan dan keselamatan. Dzalika yaumul khulud.
Ini adalah surga yang kekal abadi. Kemudian Allah mengatakan, lahum fiha ma yasha'un. Mereka penghuni surga mendapatkan nikmat apa saja yang mereka inginkan. Apa saja, Pak? Apa saja. Mungkin di dunia dia belum dapat ini, belum dapat ini. Dia dapat apa saja. Kemudian setelahnya, waladaina fiha mazid. Dan kami memiliki di dalam surga mazid, tambahan. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Sebabnya beribadah saat sendirian, terutama sholat 2 rakaat. Rasakan lezatnya, Pak. Ganti itu. Ganti yang biasa, mohon maaf ya, masturbasi, nonton haram, mendengarkan yang haram, sampai ketiduran, kemudian melakukan hubungan-hubungan haram saat sendirian. Dan hati-hati, Pak. Saat sendirian menjadi habit, kebiasaan, akhlak, pasti maksiat. Hati-hati itu. Saat sendirian sudah jadi habit, akhlak, pasti maksiat. Paling lancang terhadap Allah saat sendirian. Hati-hati. Ganti kebiasaan tersebut dengan saat sendirian pasti sholat. Bahkan kalau seandainya ada tamu, maka dia, aduh, tidak juga sih ingin mengusir tamu ini. Saya ingin munajat sama Allah. Jadikan itu habit saat sendirian, akhlak yang baik saat sendirian, pasti taat. Lebih lezat daripada maksiat ini, Pak. Semoga bermanfaat, Allah. Silahkan azan dulu, habis itu kita sholat. Nanti kita lanjutkan lagi membahas tentang keutamaan sholat. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kita lanjutkan membahas tentang keutamaan sholat, karena penulis tadi mengatakan keutamaan sholat dan kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lain telah dijelaskan dalam Islam. Keutamaan yang pertama yang sudah kita bahas bahwa sholat adalah pencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Yang kedua, sholat adalah penghapus dosa. Kemudian yang ketiga, sholat adalah cahaya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Sehingga seseorang di dunia hidupnya nyaman dan di akhirat dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin orang-orang yang menyimpang. Seperti Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya. Salat adalah cahaya yang membuat seseorang hidup di dunia nyaman. Kemudian di akhirat dia tidak dikumpulkan bersama para pemimpin kekufuran. Seperti Fir'aun, Harun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nur." Barang siapa yang selalu menjaganya, maka baginya cahaya. Wa burhan wa najah. Dan petunjuk dan keselamatan. 3 poin. Cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Bagi siapa yang selalu menjaga salat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun 'alaihi lahu nur wala burhan wala najah. Maka dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki petunjuk,
tidak memiliki keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan di hari kiamat dia akan bersama Qarun, kemudian Fir'aun, kemudian Haman dan Ubay bin Khalaf. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan mengapa orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan bersama 4 orang ini. Beliau mengatakan, anna tarikal muhafadhah ala shalah imma an yashghalahu maluh aw mulkuh aw riyasatuh aw tijaratuh. Orang yang sibuk dari sholatnya, tidak mengerjakan sholat atau lalai terhadap sholatnya, ada 4 sebab. Baik disibukkan dengan hartanya, atau disibukkan dengan kerajaannya, atau disibukkan dengan kepemimpinannya, atau disibukkan dengan perniagaannya. Kemudian beliau mengatakan, faman syaghalahu anha maluhu fahuwa ma'a Qarun. Siapa yang lalai sholat karena harta, maka dia bersama Qarun. Waman syaghalahu anha mulkuhu fahuwa ma'a Fir'aun. Siapa yang lalai sholat karena kerajaannya, maka dia bersama Fir'aun. Waman syaghalahu anha ri'asatuh wa wazaratuh fahuwa ma'a Haman. Siapa yang lalai salat karena kedudukannya sebagai Perdana Menteri, sebagai pejabat, maka dia akan bersama Haman. Waman syaghalahu anha tijaratuhu fahuwa ma'a Ubay bin Khalaf. Siapa yang lalai salatnya karena perniagaannya, dia akan bersama Ubay bin Khalaf. Ini semua adalah menunjukkan keutamaan sholat. Orang sholat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi cahaya saat berjalan di atas sirat. Cahaya yang paling besar adalah sholat. Terutama sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, Basyiril masya'in fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yawmal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid, yaitu salat subuh. Mereka akan mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat saat berjalan di atas sirat, yang gambaran sirat adalah lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, dahyudun mazillah, becek, menggelincirkan. Wa fi hafataihi kalalib, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk menarik orang-orang yang diperintahkan untuk ditarik sesuai dengan cahaya. Saat itu ada orang yang datang dan berjalan sesuai dengan cahaya masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Umdu ala qadri nurikum." Jalan kalian sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Ada orang disebutkan dalam hadis dari Abdullah Mas'ud, ada orang yang berjalan di atas sirat, cahayanya sejempol kaki besarnya. Itu pun yudhi'u marratan wa yatfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Saat hidup dia jalan, saat mati dia diam. Dalam keadaan di bawahnya api neraka Jahannam. Subhanallah. Sangat luar biasa. Orang yang selalu menjaga sholat, niscaya dia akan mendapatkan cahaya. Petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan najat, keselamatan, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indahnya sholat dan menjaganya. Pantas para sahabat Nabi saat diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa Dajjal akan datang dan hidup di dunia selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan. Sisa-sisa hari seperti hari-hari yang lain. Yang pertama kali ditanyakan para sahabat, kaifa nusalli? Bagaimana salat? Yang ada dalam benaknya salat. Yang ada dalam benaknya salat. Jaga, selalu menjaga salat. Maka karena dia adalah penentu nasib. Dia penentu amal. Saya masih ingat waktu itu ada
Fadilat Syekh, guru kami, Syekh Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri, Profesor Aqidah Tafsir di Universitas Islam Madinah dan pengajar Masjid Nabawi. Beliau datang ke Banjarmasin kemudian ceramah tentang sholat. Kata beliau, celaka, sedih banget. Orang yang bakti orang tua, ahli sedekah, berbuat baik kepada tetangga, tetapi tidak menjaga sholat. Semuanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat penentu amal. Sholatnya baik, amalnya baik. Sholatnya buruk, amalnya harus buruk, rusak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat menghilangkan rasa gundah, resah, gelisah yang dikata anak-anak di zaman sekarang, anak Gen Z, anak Gen Alpha, ya, kesehatan mental, mental healthy. Saya lagi rusak mentalnya. Ini sering banget. Ya, anak zaman sekarang terutama sukanya curhat di media sosial. Bayar parkir sedikit mahal, yang aturannya 5.000 jadi 7.000. Hey guys, saya tadi bayar parkir. Subhanallah. Bayar parkir mahal, ribut. Ya. Maka obatnya sholat. Keutamaan sholat menghilangkan resah, gundah, gulana. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 97-99. Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa sempit dadamu dengan hinaan mereka, wahai Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dihina, sahir, kadzab, syair, majnun, tukang sihir, tukang dusta, tukang ahli syair, dan orang gila, macam-macam. Sedih. Berat dada Rasul SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan jadilah orang-orang yang sujud bersama orang-orang yang sujud. Ya, resah, gelisah, gundah, ambil air wudu, salat 2 rakaat. Terutama saya katakan tadi di saat sendirian. Saya tadi ingin menambahkan, salah satu lezatnya beribadah saat sendirian, pahalanya tadi melihat wajah Allah. Kenapa demikian para ikhwan? Karena dia saat di dunia, saat tidak ada yang melihat, dia beribadah saat sendirian. Dan al-jaza min jinsil amal. Ganjaran pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Dia sholat tidak ada yang melihat kecuali Allah. Padahal dia tidak melihat Allah. Maka di akhirat Allah ganti. Dia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadahnya saat sendirian. Ini sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, bersyukurlah yang mempunyai habit akhlak. Akhlak itu maksudnya sesuatu yang sudah menancap di dalam kalbu, yang tidak berpikir panjang dia keluar. Yang menjadi akhlak dia saat sendirian pasti sholat. Ini indah sekali. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan sholat yang lain adalah doa dikabulkan di dalam sholat. Doa dikabulkan di dalam sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Yang artinya Allah berfirman, di dalam salat aku bagi salat itu antara aku dengan hamba. 2 bagian. Bagian salat untuk memuji Allah, bagian salat yang lain permintaan seorang hamba. Maka hendaklah dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka banyak-banyaklah berdoa saat sholat. Banyak-banyaklah berdoa di saat sholat. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat yang lain menghapuskan, meninggikan derajat.
Salat meninggikan derajat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilullahu al-jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Beliau diam saja, tidak beliau jawab. Ditanya yang kedua, ditanya yang ketiga, baru beliau mengatakan, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa ta'anka biha khati'ah." Hendaknya engkau memperbanyak sujud, yaitu salat. Tidaklah kamu satu sujud kecuali Allah akan angkat derajatmu. Satu derajat. Dan Allah akan hapuskan dosamu satu dosa. Ini salah satu hal keutamaan sholat adalah meninggikan derajat seseorang. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mengerjakan sholat senantiasa dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin, 5 salat, katabahunallahu 'alal ibad." Yang Allah wajibkan atas hamba. Faman jaa'a bihin, lihat, siapa yang mengerjakannya, lam yudayyi' minhunna syai'an, tidak melalaikannya sedikit pun, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan kedudukannya, kana lahu 'indallahi ahdun, Allah janji untuknya, an yudkhilahul jannah, Allah akan masukkan ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah keutamaan salat yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Kemudian penulis mengatakan, wa annaha silatun bainal 'abdi wa rabbih, dan dia adalah sarana penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Yadhharu biha imtithalul 'abdi awamir rabbih. Ia juga merupakan gambaran ketaatan seorang hamba akan segala perintah Rabbnya. Jadi orang kalau sholat itu sedang benar-benar menunjukkan kedudukan dia benar-benar taat. Kalau ingin tahu keadaan hamba yang benar-benar taat, maka lihatlah orang yang sedang sholat. Itu benar-benar. Dia tidak bergerak kecuali atas perintah Allah. Dia tidak mengucap kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Dia meletakkan dahinya, kepalanya, organ tubuhnya yang paling tinggi di atas lantai lebih rendah daripada pantatnya demi untuk sujud kepada Allah. Ini perkataan agung dari penulis. Salat adalah potret seorang hamba memperlihatkan ketaatan yang paling dekat kepada Allah. Ya. Di antaranya sujud. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah sujud. Kenapa, Pak? Karena di dalamnya dia merendahkan diri kepada Allah, dan Allah paling suka hamba yang merendahkan diri di hadapannya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada itu tadi pendahuluan. Yang pertama kedudukan salat, yang kedua keutamaan salat. Saya tambahkan sedikit agar kita masuk ke dalam rukun salatnya. Satu, ta'rifuha lughatan, tutlaqus salatu fil lughah 'ala ad-du'a, wa minhu qawluhu ta'ala wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. واصطلاحا هي عبادة تشتمل على أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والمراد بالأقوال التكبير والقراءة والتسبيح والدعاء ونحو ذلك. والمراد بالأفعال القيام والركوع والسجود والجلوس ونحو ذلك. نعم. Definisi salat secara bahasa, salat berarti doa.
Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Washalli 'alaihim," dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Kemudian secara istilah, salat adalah ibadah yang mencakup perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perkataan-perkataan yang dimaksud adalah seperti takbir, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tasbih subhanallah, dan berdoa, dan juga seterusnya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah seperti berdiri, ruku, sujud, duduk, dan seterusnya. Nah, inilah pengertian sholat. Secara bahasa dia adalah doa. Ya, doa. Makanya wasalli alaihim di dalam ayat. Dan doalah untuk mereka. Inna sholataka sakun lahum. Sesungguhnya doamu adalah memberikan ketenangan kepada mereka. Jadi arti sholat secara bahasa adalah doa. Adapun secara istilah syariat, ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan. Dimulai dengan takbir, yaitu takbir apa ini? Takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian ucapan-ucapan di antara takbir, kemudian membaca Al-Quran, mengucapkan zikir-zikir saat ruku, saat sujud, yaitu bertasbih, kemudian doa terutama di saat sujud. Ya. Begitu juga perbuatan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Itulah pengertian dari sholat. Kira-kira cukup dulu itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya punya tulisan dengan judul "Untukmu yang masih meninggalkan sholat". Nanti saya akan kasih ke panitia, mungkin bisa dibagikan PDF-nya. Dan siapa yang ingin mencetak, maka silahkan dicetak tanpa dirubah sedikit pun, dan tidak boleh dijual, karena buku-buku saya tidak pernah untuk dijual. Dan diwakafkan untuk kaum muslimin, maka saya akan kirimkan nanti ke panitia masjid. Mudah-mudahan bisa dicetak, dibagikan kepada yang hadir, bagi siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Mungkin bisa hadiah untuk keluarga yang masih belum mengerjakan sholat. Dan saya lihat orang yang melalaikan sholat dengan 5 jenis atau 6 jenis pelalaian yang saya sebutkan tadi, salah satu penyebabnya adalah dia tidak mengetahui kedudukan sholat. Yang kedua, tidak mengetahui keutamaan pahala dari sholat. Dan juga yang ketiga, tidak mengetahui tentang hukum sholat. Makanya dia melalaikan sholat. Yang keempat, dan ini yang sangat terpenting, tidak mengetahui bahaya, siksa, hukuman yang diancamkan kepada yang melalaikan sholat. Dan insyaAllah ta'ala nanti kita akan bahas ketika kita membicarakan tentang hukum sholat. Ya, hukum sholat. Demikian. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, apakah kenikmatan dunia yang kita dapatkan di dunia akan mengurangi jatah nikmat kita di surga? Ada yang berpendapat demikian, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menafsiri ayat di dalam surat Qaf kalau tidak salah. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tafsukun. Surat Fussilat, ya. Ayat 19 ayat 20. Surat Fussilat Al-Ahqaf, betul. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Di hari kiamat kelak orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan rezeki kalian yang bagus saat kalian hidup di dunia. Ya, saat kalian hidup di dunia, kalian sudah rasakan semuanya. Dari mulai rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, ya,
Kalian sudah rasakan itu. Kemudian wastamtamtu' biha. Kalian sudah bersenang-senang dengannya. Falyawma tujzaun adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Maka hari ini kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan kalian dengan sebab kesombongan kalian di bumi tanpa kebenaran dan karena kalian telah berbuat kefasikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkunjung kepada seseorang, kalau tidak salah namanya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, "Inni la aqdiru an akula aladza ta'amin 'indakum wa albasa alyana libas minkum." Aku sangat sanggup untuk makan makanan yang sangat enak yang pernah kalian makan. Dan aku sangat sanggup untuk berpakaian yang paling mewah. Kain yang paling lembut, lebih lembut daripada seluruh yang kalian pakai. Tetapi kemudian beliau berkata, "Walakin astabqi akhirati." Akan tetapi, aku sisakan itu untuk di akhiratku. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwa siapa yang terlalu berlebih-lebihan, ini pembicaraan terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebih-lebihan sehingga mendatangkan kesombongan, mendatangkan sikap berlebih-lebihan, maka itu adalah salah satu cara Allah untuk mengurangi nikmatnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti seseorang kemudian tidak boleh untuk makan makanan yang enak, tidak boleh untuk berpakaian dengan pakaian yang bagus, tetapi yang ditekankan di sini adalah qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi saraf wala bakhil. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sekehendakmu tanpa ada dua sikap, saraf atau makhilah, terlalu berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Itu yang mengurangi pahala kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Saya beri contoh misalnya, Fulan, di mana sekarang? Afwan Ustaz, saya lagi di Singapura. Ngapain? Sarapan. Nanti sebentar lagi saya balik. Mantap ya. Makan sate doang di Singapura. Nah, gitu. Enggak boleh kau Ustaz? Boleh. Tetapi terlalu berlebih-lebihan. Ada di kolan sini nasi goreng ada enak. Ada kadang-kadang celana dalam harganya sampai puluhan juta. Ya. Ada kadang-kadang macam-macam yang sesuatu yang sangat terlalu eksklusif, padahal bukan primer, bukan sekunder, hanya tersier. Lebih baik digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya adalah yang dia letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu harta yang hakiki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha." Yang akan mengikuti mayat 3. Yang pertama, amalu, ahlu, wa malu, wa amalu. Yarji'u minhu ithnan wa yubqa wahid. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nomor 1 dan nomor 2 pulang. Yang tersisa amal. Itulah harta yang sebenarnya, yang diletakkan di jalan Allah. Apalagi hartanya benar-benar membekas, ada bekasnya. Ratusan tahun dia meninggal, masih itu dimanfaatkan hartanya. Ini sebenar-benar harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak melarang untuk makan enak, untuk berpakaian yang bagus, tidak. Tetapi yang melebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Dan dua hal itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa'lamu annama al-hayatud dunya la'ib
walahu wazinah wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah laib, permainan, lahu, melalaikan, wa tafakhur, wa takatsur. Ini dua hal yang saling berkaitan. Saling menyombongkan, saling berbanyak-banyak. Saya ketemu dengan seseorang, kemudian diluaskan rezekinya oleh Allah. Saya katakan, apa yang paling indah yang antum dapatkan setelah mengenal dakwah sunnah? Beliau mengatakan, hidup jadi lebih sangat nyaman. Kenapa? Karena saya tidak pernah sekarang berpikir untuk menyaingi kawan saya. Kalau dulu, kawan beli mobil begini, nah gua harus beli mobil nih. Kawan beli jam tangan begini, gua harus beli jam tangan. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana bisa harta ini menjadi harta dia di akhirat kelak. Jadi hidup mengenal dakwah sunnah ini penuh dengan tujuan, penuh dengan prioritas, mana yang lebih utama. Itu indahnya mengenal dakwah sunnah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Cukup? Capek? Enggak lah, cuma nonton doang. Yang cuap-cuap dari tadi saya. Ya, demikian. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.